Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Winta House, channelnya pendidikan. Kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1. Silahkan siapkan alat tulismu dan buka buku temamu, halaman 61. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Oke, masih berhubungan dengan cita-cita. Oke, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Perhatikan gambar di atas. Sebutkan nama profesi yang terdapat pada dalam gambar tersebut. Jelaskan tugas masing-masing profesi tersebut. Adakah salah satu profesi itu yang menjadi cita-citamu? Mengapa? Nah, mungkin kalian belum tahu apa itu profesi, yaitu jenis pekerjaan. Kalau kita lihat di gambar tersebut, ada yang gambar menjadi seorang fisikawan, kemudian jadi dokter, jadi polisi atau tentara. Tentunya kalian sudah tahu tugas-tugas dari masing-masing pekerjaan atau profesi tersebut. Nah, oke, sekarang kita mulai ke pembelajaran pertama. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas, ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, kita bisa melihat dari penjelasan gambarnya, guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Nah, berarti pekerjaan tersebut adalah seorang guru yang sedang mengajarkan siswanya atau muridnya. Ya. Dan guru tidak asing. Nah, tapi yang asingnya itu apa? Siswa berkebutuhan khusus. Mungkin kalian belum tahu apa itu siswa berkebutuhan khusus. Mari kita membaca kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Selamat membaca. A few moments later. Oke, kalian sudah membaca tentang teks bacaan ini, maka kita diminta untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan untuk menguji kemampuan kita di dalam mencari informasi berdasarkan teks bacaan. Ada 4 soal. Kita lihat soal yang pertama. Siapakah Sangita Lahman? Artinya kita mencari tahu, kita cari Sangita Lahman. Di paragraf pertama, tidak ada tulisan Sangita Lahman. Di paragraf kedua, nah di situ ada Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Nah, jadi tepat sekali. Jawabannya adalah ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Apa itu guru prasekolah? Prasekolah itu artinya sekolah TK. Pra itu artinya belum, sebelum ya, sebelum sekolah. Artinya pendidikan di taman kanak-kanak atau TK. Nomor 2, mengapa ia ingin menjadi guru? Padahal dia seorang dokter. Kenapa kok ingin menjadi guru? Maka kita cari lagi jawabannya. Ada di paragraf pertama. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Yang sesuai. Jadi jawabannya apa? Kenapa kok dia mau menjadi guru padahal dia seorang dokter? Jawabannya adalah semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Nah, apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak yang unik. Dia berbeda dengan teman-temannya. Misalnya di sekolahmu mungkin ada siswa salah satu temanmu yang berkebutuhan khusus, yaitu siswa misalnya siswa autis. Dia ikut belajar dengan kalian, maka dia perlu yang namanya pendidikan khusus. Cara belajarnya pun berbeda dengan anak-anak yang biasanya. Jawabannya ada di paragraf terakhir. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Mengapa jawabannya itu? Karena di keterangan selanjutnya adalah dengan demikian ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Maka untuk menjadi guru yang baik dia memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Artinya dokter Sangita ini belajar bagaimana cara mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itulah yang dinamakan dengan sikap apa. Maka sikapnya dengan belajar dulu, baru bisa mengajar. Apapun profesi yang akan kita lakukan, kita harus belajar terlebih dulu. Nah, sekarang kalian sedang duduk di kelas 4, artinya kalian sedang mempersiapkan masa depan kalian dengan baik. Nah, nomor 4, menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Maka jawabannya sudah pasti. Kita harus belajar seperti dokter Sangita tadi. Belajar ilmu dan keterampilan di dalam mendidik anak.
maka insya Allah kita akan menjadi guru yang baik. Nah, seperti yang sudah Pak sampaikan, apapun jenis profesi yang akan kamu jalani, kamu harus memiliki ilmunya dulu, baru bisa kalian menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik, tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Mungkin ada. Oke, bagus ya. Tidak hanya dokter, profesi yang lain pun itu baik selama kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, bacalah puisi berikut di dalam hati. Perhatikan bagian-bagian dalam puisi dengan seksama. Nah, bagian-bagian di puisi, di dalam membaca puisi, apa yang harus kita perhatikan? Intonasi. Intonasi artinya apa? Tinggi rendahnya suara yang kita gunakan pada saat membacakan puisi. Yang kedua, yang penting juga adalah pelafalan. Apa itu pelafalan? Yaitu cara kita mengeluarkan atau mengucapkan kata demi kata dalam puisi. Karena membaca puisi berbeda dengan membaca biasa. Dia ada yang perlu pelan, ada yang perlu cepat, tergantung dengan kalimat di dalam puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, di dalam membaca puisi kita harus tepat cara penggunaan ekspresi. Ekspresi sedih, ekspresi senang, ekspresi terkejut, itu harus kita sesuaikan dengan puisi yang akan kita baca. Misalnya puisi Cita-Citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Nah, judulnya apa? Cita-Citaku. Siapa yang membuat puisi ini? M. Ridwan Hafiz. Nah, coba kita baca pelan-pelan. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itulah puisi tentang cita-citaku. Nah, apa judul puisi tersebut? Sudah Pak sampaikan tadi di awal, Cita-Citaku. Nomor 2, siapa yang membuat puisi tersebut? M. Ridwan Hafiz. Karya itu orang yang membuatnya. Kalau kamu membuat puisi, maka tulis namamu. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Bercerita tentang cita-citanya ingin menjadi dokter. Terus, apa yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Kalau bacaan sebelumnya tentang seorang guru, puisi tersebut bercerita tentang seorang dokter. Nah, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Artinya kalian gambar guru atau gambar seorang dokter. Silakan dibuat di bukumu. Selanjutnya, carilah 1 atau 2 buah puisi anak dari koran, majalah, atau buku-buku. Salinlah puisi tersebut di dalam buku tulismu. Baca dan amati bentuk dan isi puisi pilihanmu. Lalu jawablah pertanyaan di atas di dalam buku tulismu. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan tentang puisi? Tuliskan kesimpulan di dalam buku tulismu. Jadi kamu diminta untuk mencari contoh lain, contoh puisi yang lain dari berbagai sumber. Kemudian kamu salin di bukumu, kemudian kamu jawab pertanyaan. Seperti pertanyaan yang ada di puisi tersebut. Nomor 1, apa judulnya? Nomor 2, siapa pengarangnya? Nomor 3, sama seperti yang ada di soal-soal yang sebelumnya di sini ya. Nah, nomor 5 tidak perlu kita gambar. Yang penting nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 tidak perlu. Artinya 1, 2, 3. Nah, 1 orang, 1 puisi. Bisa melakukannya sendiri secara mandiri dengan bantuan orang tuamu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar seorang dokter hewan sedang merawat pasiennya, yaitu seekor monyet. Nah, profesi apakah? Jelas, profesinya sebagai dokter hewan. Untuk menjadi dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Apa itu daur hidup? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis. Proses metamorfosis terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, jadi di dalam daur hidup ada yang namanya istilah metamorfosis. Kalian harus tahu apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, jadi itu perbedaan metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Kalau yang sempurna, dia proses perkembangan
tubuhnya itu berbeda dari setiap tahap. Sedangkan yang sempurna dia sama, cuman berbeda apa? Berbeda ukuran dan berat makhluk hidup tersebut. Contohnya metamorfosis sempurna, kata berkembang biak. Nah, ada yang tahu perkembangbiakan kata? Dari telur. Telur menjadi berudu, kemudian berudu berkaki, kemudian kata berekor, baru menjadi kata seperti kata dewasa. Nah, berbeda sekali dari berudu yang mirip dengan anak ikan, kemudian setelah dewasa dia berbentuk kata seperti yang biasa kita lihat. Nah, itulah disebut dengan contoh metamorfosis sempurna. Sangat berbeda bukan? Nah, selanjutnya kecoa. Nah, kalau kecoa dia bertelur, kemudian menjadi kata kecil, kemudian tumbuh terus berkembang hingga menjadi kata dewasa. Ada tidak perbedaan tubuhnya? Tidak ada. Ketika dia kecil dengan dewasa itu sama persis. Maka ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau kata tadi disebut metamorfosis sempurna. Ingat ya, itu perbedaannya. Nah, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda atau disebut dengan nimpa. Nimpa ini kecoa muda, anak kecoa. Kemudian nimpa berubah menjadi kata dewasa. Oke. Nah, daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas ia menjadi capung muda atau disebut nimpa. Kemudian dia berubah seiring berkembangnya waktu, dia menjadi capung dewasa. Kemudian bertelur lagi, menetas lagi, dan seterusnya ya. Nah, ini berarti dia sempurna atau tidak? Dia termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kemudian daur hidup nyamuk. Nah, sama seperti hewan-hewan lain mengalami yang namanya daur hidup nyamuk. Kita lihat nyamuk dari telur menetas menjadi jentik, kemudian berubah menjadi nyamuk. Jentik biasanya di air, nyamuk hidupnya terbang. Nah, si nyamuk ini berarti dia, kalau kita lihat dari gambarnya, mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia berubah bentuknya ketika dia kecil dengan saat dia dewasa. Nah, perhatikan ya. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ditinggalinya. Jentik ya, kita tahu jentik. Nah, setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Pupa itu apa? Yang ini pupa ya. Nah, setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Karena nyamuk bertelur di air. Makanya kita tidak boleh menggenang air di dalam suatu tempat supaya tidak ada nyamuk yang bertelur di sana. Nah, itulah beberapa contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi yang ada di bukumu, contohnya nyamuk itu sempurna, kemudian kata sempurna, kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu juga termasuk metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia berbeda dari kecil. Kupu-kupu menetas menjadi seekor ulat. Ulat berubah menjadi seekor kepompong atau disebut dengan pupa. Nyamuk pupa itu kepompong ya. Kemudian dia baru menjadi seekor kupu-kupu. Di sini ada disajikan tabel. Coba kita analisis yang mana kira-kira sempurna, yang mana tidak sempurna. Kambing beranak melahirkan jadi seekor anak kambing, kemudian jadi induk kambing. Artinya dia tidak sempurna. Kucing sama dengan kambing, dia tidak sempurna. Ayam dari telur menetas jadi anak ayam, jadi induk ayam ya. Sama, berarti tidak sempurna. Nah, kadal juga sama, dia tidak sempurna. Anjing sama seperti kucing, tidak sempurna. Ular sama seperti kucing, menetas jadi anak ular, jadi ular dewasa, tidak sempurna. Belalang dia tidak sempurna. Kenapa? Karena dia menetas jadi seekor anak belalang, kemudian jadi induk belalang. Kemudian kecoa, jelas tidak sempurna. Kata sempurna. Kupu-kupu sempurna. Nyamuk sempurna. Capung dia tidak sempurna. Itulah pengelompokan contoh-contoh lain hewan hidup tidak sempurna. Nah, dari hasil yang Pak jelaskan, kalian gambar, kemudian nama hewannya, cara berkembang biaknya. Nah, kamu buat ya hewan-hewan ini di buku tugasmu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Pak sampaikan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan bertanya dengan gurumu. Terima kasih telah menonton channel YouTube Minta House. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.